Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paraninja Hadira Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Baik, topik bahasan yang akan saya bahas adalah definisi dari metode pengumpulan data, jenis-jenis data, serta metode pengumpulan data. Baik, materi pertama yaitu definisi metode pengumpulan data. Nah, data adalah kumpulan fakta, angka, objek, simbol, dan peristiwa yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Organisasi mengumpulkan data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Tanpa adanya data akan sulit bagi organisasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga data dikumpulkan pada berbagai titik waktu dan audiens yang berbeda. Nah, metode pengumpulan data adalah teknik maupun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data di mana metode menunjuk pada suatu cara sehingga bisa diperlihatkan penggunanya melalui angket penelitian, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Pengumpulan data dilakukan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Nah, untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Nah, proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, data sendiri adalah suatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengelolaan data. Data biasanya memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat digunakan asal dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Masuk kepada jenis-jenis data. Nah, data sendiri dapat dibedakan dalam berbagai kategori. Jenis-jenis data dikategorikan menurut cara perolehannya, sumber, sifat, serta menurut waktu pengumpulannya. Nah, menurut cara perolehannya, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer sendiri yaitu adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objek atau subjek dari penelitian. Nah, untuk data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek dari penelitian tersebut. Nah, yang kedua dan menurut sumbernya dibagi jadi dua juga, itu data internal dan data eksternal. Nah, data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi, dan data eksternal yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar organisasi. Nah, menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ini berbentuk angka yang pasti, sedangkan kualitatif tidak berbentuk angka. Nah, menurut waktu pengumpulannya dibagi menjadi dua, yaitu cross-section atau incidental, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu, dan data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan, peristiwa, atau kegiatan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Nah, yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Nah, seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu. Misalnya telepon, email, atau video call melalui Zoom atau Skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Lalu, wawancara terstruktur itu sendiri adalah
Peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Nah, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara spesifik. Nah, yang kedua ada observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Nah, kategorinya itu dibagi menjadi dua, yaitu partisipan observation dan partisipan non-partisipan observation. Nah, lalu ada melalui angket atau kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang untuk dijawab. Nah, lalu ada studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang ditujukan langsung pada subjek penelitian. Nah, studi dokumen ini adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu ada dokumen primer, yaitu dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi, atau riwayat diri yang ditulis oleh diri sendiri. Nah, lalu ada dokumen sekunder, yaitu dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan cerita orang lain, misalnya biografi, yaitu riwayat cerita hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Baiklah, sekian hanya itu materi yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.